Ini yang banyak terjadi ini, apalagi dekat tanggal 14 Februari. Itu banyak sekali itu. Februari bulan depan mengadu domba. Maka kita hindari ini supaya kita selamat dari pasal-pasal yang Allah sudah tetapkan di alam barzah nantinya. Nah, suatu hadis yang masyhur dan sahih, Rasulullah lewat di sebuah kuburan. Marran nabiyyu alal qabrai. Lalu lewat di sebuah kuburan, kebetulan di situ ada dua kuburan. Kemudian kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Orang yang berada di alam barzah dari penghuni dua kubur ini, maksudnya di alam barzah sana, sedang diazab. Ketika seseorang sudah meninggal, maka dia berpindah ke alam baru, alam kubur atau alam barzah. Di sana mendapatkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang dijanjikan Allah semasa hidup. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan sepanjang masa sampai datang hari kiamat. Maka ini tentu mereka adalah para nabi, para rasul dan orang-orang saleh di zaman dahulu. Dan ada pula kelompok yang kedua, mereka mendapatkan balasan dari perbuatan semasa hidup. Ini dibagi pula kepada dua oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, mudawamah, yang terus menerus mendapatkan azab sampai pula datang hari kiamat. Itu mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman yang sering silaf, melakukan kesalahan, maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu muqatta'ah, terhenti-henti. Jadi hari ini mungkin mendapatkan azab, besok dihentikan, mendapatkan azab, besok dihentikan. Terus begitu. Kapan mereka itu mendapatkan azab? Ketika dosa-dosanya. Kapan dihentikan? Ketika amal-amalnya itu sampai kepada mereka. Nah, sebelum ini kita sebutkan ada beberapa pasal yang menyebabkan seseorang di alam barzah sana mendapatkan balasan, mendapatkan azab apabila sebelum meninggal tidak menyesali perbuatannya itu, atau singkatnya tidak bertobat. Ini yang kita ceritakan, orang yang hidup kemudian berdosa tidak bertobat. Kalau bertobat itu lain ceritanya. Karena kalau bertobat Allah saja mengampuni semuanya. Rasulullah bersabda, at-taimu min dzanbi, orang yang bertobat dari dosanya kama la dzanbalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Maka yang kita ceritakan orang-orang yang berdosa kemudian dia tidak bertobat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kemarin kita jelaskan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Yang kedua, orang-orang musyrik. Musyrik bisa jadi dia beriman tapi musyrik. Ya, karena di saat dia menyembah Allah Subhanahu wa taala juga menyembah yang lainnya. Itu namanya musyrik, menduakan atau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dua pasal ini kita selamat dan banyak kaum muslimin yang selamat. Yang ketiga, orang yang munafik. Munafik yang dimaksud adalah munafik secara keimanan. Dia menampakkan zahir keimanannya, hakikatnya tidak beriman. Seperti Snowhorns, Abdul Ghaffar, namanya Abdul Ghaffar, sehingga bisa dia masuk Mekah dan membuat skenario-skenario mencari kelemahan-kelemahan orang Islam sehingga dia berhasil. Dan disitulah salah satu penyebab mengapa Belanda berhasil mengalahkan rakyat Aceh ketika itu, karena susupan daripada Snowhorns ini atau Abdul Ghaffar ini. Nama Islamnya Abdul Ghaffar. Itu kemunafikan. Yang keempat yang mesti kita hindari yaitu mesti tuntas dalam berhadas, bersuci. Jangan sampai ada yang lengket ataupun yang menyebabkan tidak bersih dalam bersuci. Ini penting sekali karena memang ibadah itu harus bersih, harus suci. Kalau tidak bersih, maka ini menyebabkan ibadah kita terhalang.
Yang keempat, yang kelima menyebut keburukan orang lain yang kita sebut dengan ghibah. Ini sudah kita jelaskan. Yang keenam, mengadu domba. Ini yang banyak terjadi ini, apalagi dekat tanggal 14 Februari. Itu banyak sekali itu. Februari bulan depan, mengadu domba. Maka kita hindari ini supaya kita selamat dari pasal-pasal yang Allah sudah tetapkan di alam barzah nantinya. Nah, suatu hadis yang masyhur dan sahih, Rasulullah lewat di sebuah kuburan. Marran nabiyyu alal qabrai. Lalu lewat di sebuah kuburan, kebetulan di situ ada dua kuburan. Kemudian kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Orang yang berada di alam barzah dari penghuni dua kubur ini, maksudnya di alam barzah sana, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Orang ini diazab bukan karena perkara besar, bukan karena kafir, bukan karena syirik, bukan karena membunuh dan seterusnya, tetapi karena perkara kecil. Amma ahaduhuma, adapun yang satu ini, fakana la yastatiru minal baul, tidak bersuci setelah buang hadas, buang air kecil ataupun besar. Nah, ini dapat menyebabkan seorang mendapatkan balasan azab di alam barzah sana. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Yamshi artinya berjalan, namimah membawa omongan ken kemari, dan tujuan untuk menyebut keburukan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Ini sebut dengan namimah. Lalu setelah itu Rasulullah summa akhadha ratbatan jaribatan ratbatan, mengambil pelepah kurma yang masih basah, yang masih hidup, dipotong oleh beliau. Setelah itu dibelah menjadi dua, fasyaqqa nisfain fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Lalu beliau tanam setiap kubur itu satu pelepah kurma. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Lima fa'alta, kenapa engkau tanam pelepah kurma ini? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, karena pelepah kurma ini dapat memberi syafaat kepada penghuni kubur. Syafaat ini maksud di situ adalah meringankan. Kok bisa tumbuhan itu atau semacamnya? Kalau di sana pelepah kurma, kalau tempat kita kayu sungkai, kayu duit, kelapa sawit jangan. Kalau kelapa sawit di kebun aja. Atau ya yang biasa kita tanam, bunga dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan. Maka ketika itu ditanam, untuk apa fadilahnya? Apa faedahnya? Karena tumbuh-tumbuhan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampunan bagi penghuni kubur. Bayangkan Bapak Ibu, ini menurut para ulama, kalau tumbuhan saja bisa meringankan azab orang yang berada di alam kubur, apatah lagi manusia, apalagi anaknya, apalagi kawannya, ayahnya, emaknya, kakak atau adiknya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, al-mayyitu fil qabri, orang yang sudah di alam barzah sana, illa kal gharikil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Orang tenggelam meminta tolong karena tak bisa berbuat sana sini. Apa pertolongan, apa yang dia tunggu? Yantaziru da'watan, menunggu doa, menunggu zikirnya, menunggu kiriman pahala dari orang-orang yang di dunia. Dia menunggu doa. Dari siapa? Dari 4 perkara, dari 4 kelompok. Min abin, yang pertama dari sang ayah. Berarti kalau dari sang ayah yang meninggal anaknya. Yang kedua al umin, dari ibunya. Berarti yang meninggal juga masih anak. Yang ketiga au akhin, dari saudaranya. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara adik-beradik. Yang keempat au sodikin, dari kawannya. Nah, kawan ini banyak tafsirannya. Nah, kawan bisa ini kita berkawan, nanti kita takziah ke rumah kawan kita yang sudah meninggal, maka di situ
Di situ Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha la yudkhilu, sesungguhnya Allah yang menyampaikan doa tersebut ilal amwat, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi doa-doa kita ini besar sekali fadilah bagi saudara, saudari, abang, ayah, datuk, nenek dan kawan kita yang sudah meninggal. Maka itu sebabnya mengapa setiap pengajian ini kita selalu berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Karena dasarnya ada doa dari kawan. Kawan-kawan kita yang kita doakan tadi, termasuk mungkin yang dekat dengan kita, orang tua kita sendiri. Kalau mau percaya seperti apa sampainya doa kita di sana, silakanlah berangkat lebih dahulu. Lalu kemudian kata Rasulullah, itulah kenapa saya menanam pelepah kurma ini, karena dapat meringankan orang di sini. Jadi ada yang bertanya, kalau ada tumbuhan di tempat kuburnya itu, pusaranya itu, maka dicabut silakan, tapi jangan dihabiskan. Biarkan dia ada tumbuh. Kalau memang di situ kita tanam bunga, tanam apa ini itu, mungkin karena kita ingin menengok rapinya, nah maka enggak apa-apa, tapi jangan dibersihkan semua, apalagi dirondap sampai mati di situ. Ya, kenapa begitu? Ya karena tadi kita mendapatkan riwayatnya. Itu kan pelepah kurma, Ustaz. Ya, itu kiasan. Karena di sini kurma susah untuk tumbuh. Bisa juga pelepah sawit. Terserahlah apa namanya. Intinya adalah inilah menjadi kiasan dari para ulama dahulu. Mengapa mereka, kalau di kampung kiri, kamar kiri itu Bapak Ibu, ya, mungkin di tempat lain juga begitu. Saya tengok ketika saya kecil selalu ditancapkan kayu sungkai itu. Karena itu yang paling mudah hidup di sana. Nah itu kan Rasul yang melakukan dulu, Ustaz. Kita kan bukan Rasul, ya kita kan mengikut Rasul. Nah kalau datangkan pula kurma dari sana, atau kurma di tempat kita ini habis, nanti kurma di Al-Falah tuh setiap orang ngambil satu-satu habis, atau di tempat yang lain. Nah ini sebagai kiasan yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Nah ini yang menjelaskan. Setelah itu, ini yang ketujuh, yang menyebabkan jenazah itu mendapatkan azab, meratapi jenazah. Meratapi jenazah. Tapi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Meratapi bukan orang yang menangis karena ayah ibunya meninggal atau anak meninggal. Bukan itu maksudnya meratapi di sini. Memang hadis teksnya begini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ibnu Umar rafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita, sesungguhnya mayit itu diazab, yu'adzabu fi qabrihi, di dalam kuburnya, bibukai ahlihi, disebabkan tangisan ahli keluarganya. Berarti enggak boleh nangis, Ustaz. Kalau begitu maknanya, kata teks ini begitu, hadis Sahih Bukhari lagi. Maka orang yang baca zahir teks ini, dia akan keliru dalam memahami. Apa sebab? Sebab hadis itu ada namanya asbabul wurud, sebab hadis itu keluar. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab ayat-ayat itu keluar. Nah, kenapa turun ayat tentang tak boleh memilih pemimpin non-muslim? Karena membahayakan. Itu asbabul wurud, asbabun nuzulnya seperti itu. Kenapa mesti orang itu menjauhi praktek riba misalnya? Karena ada asbabun nuzulnya. Nah, sementara hadis ini asbabul wurudnya, jadi dahulu orang-orang kaya, orang-orang para sultan yang duitnya banyak, pembantunya banyak, ketika mereka akan meninggal, mereka berpesan, kalian nanti kalau saya meninggal, maka tangisilah saya sekian hari lamanya. Jadi dia berwasiat untuk minta ditangisi. Nah, sekarang ada enggak orang minta untuk ditangisi? Kan enggak ada. Ada? Enggak ada hari ini. Kita menangis itu karena sedih. Kalau bicara sedih, Nabi pun sedih. Ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau meneteskan air mata. Ketika istrinya meninggal, beliau bersedih sekali. Pamannya Abu Thalib, beliau sangat sedih sekali. Saking sedihnya Rasulullah tak kuat tinggal di kota Mekah. Di samping juga memang orang Mekah itu sudah mulai memberikan perlawanan keras kepada beliau, disebabkan dua orang penting ini sudah tiada. Karena memang dalam berdakwah ini mesti ada
Ada backingan juga sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dalam berdakwah itu ada backingan. Siapa backing Rasul di kota Mekah? Aisyah, Khadijah. Siapa Khadijah? Oh, Khadijah itu saudagar kaya, orang terhormat, dia orang disegani. Siapa lagi backingan Rasulullah? Abu Talib. Selama Abu Talib hidup, maka Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tak berani mengganggunya. Ditambah lagi dengan pamannya yang bernama Hamzah. Ini luar biasa. Ini dimaksud dengan pendukung di dalam berdakwah itu. Makanya ketika Rasulullah sudah ditinggalkan oleh orang-orang penting di tengah di sisi beliau, akhirnya beliau mencari perlindungan ke kota Yathrib. Sampai di sana ternyata tidak ada yang melindungi beliau. Beliau kembali lagi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di situ dilindungi oleh salah seorang kafir Quraisy juga. Karena dulu masih ada hubungan baik di masa dahulunya. Inilah yang menjaga Rasulullah, memberi jaminan kepada Rasulullah bahwasanya ini jangan diganggu. Tapi setelah habis itu semua, tak ada lagi orang yang dekat dengan dia. Disitulah hijrah itu muncul. Rasul pun hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah Rasulullah kemudian mendapat perlindungan dari kaum Ansor dan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dari kota Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Jadi ini dimaksud dengan perlindungan tadi. Jadi kalau dia meminta sebelum meninggal itu, ditangis sekian hari, buat begini, buat begitu, buat begini, yang sampai bergolek-golek, ya, maka ini yang menyebabkan orang yang di alam kubur mendapatkan azab. Kalau hanya sekedar menangis, sedih, sampai 2 hari 3 hari, itu tidak bermasalah. Maka inilah makna takziah. Takziah itu dari kata azza yu'azzi. Takziah. Fassara yufassiru tafsir. Azza yu'azzi takziah. Itu kata bahasa Arab itu seperti itu. Namanya tasrif. Nah, ketika kita bertakziah berarti kita sedang menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Kita hibur ini orang yang sedang berduka agar tidak terlalu bersedih. Takziah ini Bapak Ibu, yang kita ucapkan itu adalah bagaimana orang ini tidak bersedih. Bagaimana cara kita? Kita sampaikanlah kepada dia, Bapak, Ibu jangan terlalu bersedih. Mengapa? Karena ayah kita, ayah Bapak itu sebenarnya mereka itu tidaklah mati. Mereka itu sekarang di alam yang indah sekali, di tempat yang bagus sekali, mendapatkan fasilitas yang bagus sekali. Orang yang meninggal itu mereka hanya lebih dulu tiketnya. Ada yang tiketnya berangkat itu jam 7 pagi, ada yang tiketnya jam 9 pagi, ada yang tiketnya jam 12 pagi, ada yang tiketnya jam 3 sore, ada yang jam 6, sesuai pesanan. Bapak Ibu kapan pesan tiketnya? Tak tahu kami Ustaz. Tapi tiket sudah ada. Sudah ada semuanya. Kita menunggu jam terbang saja. Kapan mau berangkat nanti? Maka ketika itu kita sampaikan, mereka yang sudah berangkat hari ini, taruhlah misalnya kita dari Pekanbaru ke Jakarta, Cengkareng. Nah, kalau rutenya sama, kita akan bertemu dengan orang yang sudah dulu berangkat tadi. Artinya apa? Seorang ayah yang sudah meninggal, disusul kemudian oleh adiknya, oleh anaknya, oleh istrinya, jalannya sama, rutenya sama, sama-sama tujuannya Cengkareng. Ketemu nggak mereka di bandara sana? Pasti ketemu kalau jalannya sama. Tapi kalau rutenya sudah berbeda, satu Cengkareng, satu Cikarang, tentu nggak ketemu lagi. Nah, jadi itu yang kita sampaikan ketika kita bertakziah. Jadi sabar, apa makna sabar ketika kami mendapat musibah ini? Sabar bahwasanya mereka itu tidaklah mati. Mereka itu hidup dan kita akan dipertemukan kembali dan dikumpulkan bersama ahli keluarga kita. Kesedihan boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. 3 harilah maksimalnya untuk bertakziah tersebut, menghibur mereka. Terkadang orang bertakziah ini ada yang salah memahaminya. Ketika dia sedang sedih, misalnya suaminya meninggal, sedih kali istrinya ini, ditambah lagi oleh kawannya, itulah sedih kali lah meninggalkan suami. Sebenarnya dia sudah kuat tadi, tapi karena ditambah lagi, dibuat histeris lagi,
semakin menangis ini orang. Betul tak itu? Maka sebenarnya sudah bisa dia menerima keputusan Allah, saya redha. Datang kawannya dari luar, menangis pula. Jauh lagi. Saya pun karena begitu, waktu ayah saya meninggal, saya dah enggak menangis lagi. Datang kawan, menangis dia. Terpaksa juga meleleh air mata ni. Dah berhenti menangis karena kawan menengok kawan menangis, kita pun menangis. Nah, kalau sedikit tak apa-apa, tapi jangan pula sampai hilang akal setelah itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini maksud dengan orang yang di alam kubur mendapatkan siksa karena tangisan ahli keluarganya, dia pesan semasa hidup. Jelas? Ya, jelas, dia pesan semasa hidup. Nah, yang berikutnya yaitu yang ke-8, orang yang mendapatkan azab di alam kuburnya, orang yang berkhianat. Orang berkhianat. Ini saya ceritakan riwayat Imam Al-Bukhari, seorang sahabat yang bernama Kirkiroh. Kirkiroh an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibni Umar qala kana ala thaqalin nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkiroh famata. Ada seorang yang ditugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga harta rampasan perang bernama Kirkiroh. Ini kisahnya, setelah mendapat harta rampasan perang, maka harta ini disimpan. Diamanahkanlah satu orang untuk menjaga harta ini. Kalau hari ini namanya itu harta umat. Harta ini namanya harta wakaf, itu kan harta umat. Harta rampasan perang itu kan harta bersama. Harta rampasan perang ketika dikumpulkan, faqala Rasulullah SAW, meninggallah Kirkiroh ini, wahuwa finnar, kata Nabi, dia meninggal mendapatkan azab di alam kubur. Heran sahabat Bapak Ibu, kenapa Kirkiroh ini mendapatkan azab sementara pekerjaannya mulia, menjaga harta rampasan kan mulia itu, supaya tidak diambil oleh musuh dan ini itu. Rupanya fadhahabu yanzuru ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha, karena Kirkiroh, orang yang pergi untuk menengoknya, dan ternyata mereka temukan ada barang curian. Jadi disalahgunakan harta umat itu. Disalahgunakan oleh dia, digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi kalau ada zaman sekarang kita berwakaf, kemudian ini dan itu, lalu kemudian disalahgunakan harta itu, kita tidak menuduh, tidak. Kalau salah gunakan misalnya untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk umat. Kalau untuk umat ya tidak ada masalah. Dia wakaf, kemudian dibuat sekolah, kemudian untuk umat, bukan untuk mengayakan pribadi dia dan kembalikan lagi kepada umat. Nah, itu tepat, jalan yang tepat. Tapi kalau dia digunakan untuk kepentingan pribadi dia, ya, berlebihan daripada gaji yang dia dapat dan diambilnya secara tidak patut, maka kata para ulama, Kirkiroh ini seperti itu dahulu. Kirkiroh sudah digaji, tapi ada satu yang tertarik dari harta rampasan perang itu. Dalam riwayat ini disebutkan baju perang itu nampak oleh dia, disembunyikannya, digelapkannya. Kira-kira begitulah bahasa sekarangnya. Harta umat itu digelapkan oleh Kirkiroh. Meninggal Kirkiroh ini. Kata sahabat Nabi, Kirkiroh ini orang yang luar biasa, amalnya banyak, pasti penghuni surga. Tapi apa yang terjadi? Tidak, kata Rasulullah, dia neraka. Mengapa? Setelah ditelusuri, ditengok, digeledah rumahnya, rupanya beberapa barang-barang rampasan perang itu diamankan untuk kepentingan dia. Maka oleh karena itu, sebenarnya menjaga harta umat ini berat. Sebab tanggung jawabnya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita tidak berwakaf Bapak Ibu. Tentu kita cari yang tepat dalam mengelola harta tersebut, jangan sampai salah dalam memberikan harta benda kita kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Ubadah bin Samit dari Nabi SAW mengenai hasil rampasan perang, kumpulkan barang dan kain yang dijahit, jangan berkhianat, karena pengkhianatan adalah aib bagi pelakunya pada hari kiamat. Jadi kain yang diambil
dari harta rampasan perang itu. Ini termasuk kategori orang yang tidak amanah dalam menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-8. Yang ke-9, berdusta. Berdusta ini kalau 3 hal itu diperbolehkan. Ada buku Buya Hamka judulnya Bohong di Dunia. Itu ada 3 perkara. Yang pertama kepada istri. Boleh. Misalnya, semakin hari nampak wajah kau ni semakin cantik saja. Semakin kencang saja raut wajahmu itu. Padahal sudah berkerut. Bohong tak tu? Tapi ibu-ibu senang tak dibilang begitu? Nampaknya semakin hari semakin cantik Dinda ini. Semakin hari semakin. Saya kadang pulang begitu Bapak Ibu. Jadi istri itu senyum sendiri. Kenyataannya enggak begitu. Ya, kenyataannya enggak begitu. Kalau nonton ni ketawa dia ni. Tapi boleh enggak begitu? Itulah yang dianjurkan. Bohong di Dunia namanya. Buya Hamka menulis buku kecil sekali bukunya. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu selalu memuja. Misalnya istrinya itu agak pendek sedikit, engkau ni nampaknya tinggi semampai. Tidak apa-apa. Yang penting senang hatinya. Sebab perempuan tu kau disenangkan hatinya, itu apa saja, abang masak apa ni? Langsung dimasaknya ke dapur tu. Padahal dia tahu suaminya itu tidak sungguh-sungguh. Besok kalau kita sudah punya duit, kita jalan-jalan, pergi ke Turki, entah kapanlah sebenarnya kata sang istri. Tapi istri sudah bergembira terlebih dahulu. Maka hal seperti ini diperbolehkan, tidak masuk kategori ini. Yang kedua, ketika di pengadilan. Bukan di pengadilan. Yang kedua, ketika ada nyawa yang ingin diselamatkan. Misalnya ada orang yang sedang mencari orang, ingin dibunuhnya. Kamu melihat enggak orang seperti ini? Ciri-cirinya tinggi, rambutnya putih, tegap. Mau diapakan? Ini orang mau kami cincang, misalnya begitu. Maka dia katakan tidak. Tidak, saya tak melihat. Nah, dalam hal ini dibolehkan orang tersebut untuk tidak berkata jujur, sebab menutupi maslahat yang lebih besar. Ini nyawa yang akan diselamatkan. Kalau dibilangnya tu dia di dalam, bersimbah darah setelah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lupa saya perkara yang ketiga. Nanti saya tengok lagi hadisnya. Jadi dalam buku itu disebutkan 3 oleh Buya Hamka. Kepada sang istri, kemudian untuk melindungi nyawa, mendamaikan, ya itu dia, mendamaikan 2 yang sedang berperkara. Itu dia Bapak Ibu. Jadi itu tidak termasuk kategori ini. Ini orang-orang yang betul-betul tak ada alasan, tak ada ini itu, dia menebarkan kedustaan, apalagi menebarkan data palsu. Ini yang mesti dihindarkan. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang sekali. Itu terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ke-10, hutang. Nah, kalau ada hutang, maka mesti dilunasi. Hutang menyebabkan roh seseorang terkatung-katung, bukan gentayangan. Nah, terkatung-katung di alam barzah dengan gentayangan itu beda. Bahkan orang yang berhutang ini, ada sahabat yang meninggal, ditanya oleh Rasulullah, afalahu dainun, apakah ini orang punya hutang? Kata sahabat, iya. Tapi 2 dirham sampai 3 dirham cuma. Ya kira-kira 100.000 lah. Maka kata Rasulullah, sallu sahibakum, solatkanlah saudara kalian ini. Saya tak mau menyolatkannya. Kenapa gitu Rasulullah? Karena orang yang berhutang ini orang yang belum tuntas perkaranya di dunia. Makanya inilah mengapa orang-orang kita kalau ada keluarganya meninggal pasti diumumkan, Bapak Ibu, jika abang kami ini memiliki hutang, maka silakan datangi ke ahli keluarganya ini. Kami akan lunasi hutang tersebut. Nah, kalau zaman dulu Nabi tak menyolatkan sebelum diberi jaminan. Maka sahabat Nabi yang lain memberi jaminan. Ya Rasulullah, saya yang menjamin hutangnya si fulan ini. Misalnya Ustaz, ada hari ini yang menjamin. Kata Pak RT-nya, hutangnya nanti kami yang menjamin. Kami sampaikan keluarganya.
Habis itu lupa Pak RT ini. Sementara ini sudah diselenggarakan. Lupa orang yang menjamin ini. Apakah orang yang di alam barzah itu masih terkatung-katung? Tidak. Karena sudah dialihkan, sudah diberi jaminan. Adapun perkara lupa itu Allah yang membuat dia lupa. Kecuali sengaja dilupakan, itu lain hal. Karena lupa dengan sengaja dilupakan berbeda itu Bapak Ibu. Kayak bulan puasa tanpa sengaja makan nasi karena biasa pagi habis pengajian di Masjid Nurul Huda, di hari Selasa subuh diajak sama Pak Bukhari makan di Kobeng. Besok bulan puasa makan lagi. Makanlah situ macam jenis makanan di situ. Di sini disediakan lontong, disediakan soto. Habis itu tak tahu lupa, itu tidak bermasalah. Karena kata Rasulullah, qad saqahu wa adamallahu. Allah sesungguhnya yang sedang memberi makan kepada dia. Nah, itu yang dimaksud dalam riwayat ini. Jadi, kalau dia terlupa maka tidak bermasalah. Tapi kalau sengaja dilupakan, yang menanggung adalah orang yang menjamin tadi. Nah, maka di sini kita perlu sampaikan kepada ahli keluarga mereka. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir yang ke-11 itu masuk dosa-dosa lainnya. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Judul kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Lebih kurang 70 dosa-dosa besar di situ. Karena kemudian ada yang bertanya, hanya 11 ini saja Ustaz. Sementara yang lain banyak lagi. Misalnya mencuri enggak disebutkan di situ. Kemudian pembunuh orang enggak disebutkan di situ, riba enggak disebutkan di situ dan lain sebagainya. Kita sebutkan yang umum-umum, kemudian ada yang besar mulai dari syirik, ada yang perkara kecil mulai dari berbohong tadi. Maka hal-hal yang membuat itu berdosa maka termasuk dalam kategori ini. Apa contohnya? Ya, kata Nabi, dosa itu seperti apa? Mahak al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat dadamu sesak. Artinya tak bisa hati nurani itu menerima. Berarti ini perkara, kalau tidak dia subahat, perkara yang menyebabkan dosa. Nah, kalau sebab al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wa haramu bayyinun, haram itu pun jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara duanya itu ada perkara-perkara yang mustabihat. Saya berjalan, kemudian mendapati uang 100.000. Ini kan enggak jelas nih. Kalau saya ambil ini bukan hak saya. Kalau saya kasih ke orang, kalau saya ambil bukan hak saya. Ini enggak jelas halalnya atau haramnya. Masuk perkara mustabihat, maka ini saya berikan saja, saya letakkan di panti sosial. Kalau bisa saya umumkan, saya umumkan. Bapak Ibu, siapa yang punya uang sekian, batas maksimalnya 3 hari. Kalau tidak ada, jangan masuk kantong kita. Letak saja di tempat-tempat yang menggunakan atau keperluan sosial. Itu solusi daripada ulama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dia dalam buku kita sebut hanya 11 saja. Bukan berarti 11. Sesuatu yang berkaitan dengan dosa maka dapat menyulitkan seseorang ketika sudah meninggalkan dunia ini. Penangkal dari itu semua, atau bahasa kitanya pemutihan. Karena kalau orang yang lambat bayar pajak, ada program pemutihan pajak, pemutihan dosa. Bagaimana pemutihannya? Dengan cara bertobat tadi. Jadi kalau tak bertobat, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap malam Bapak Ibu salat taubat, usolli sunat taubat rakaatain lillahi taala. Salat taubat, minta ampun kepada Allahumma astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saya bertobat ya Allah, kesalahan saya mungkin tak sengaja ataupun sengaja. Itu kata para ulama sudah termasuk kategori orang yang bertaubat dari kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Itulah indahnya agama Islam.
Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita yang masih diberi kesempatan hidup, diberi umur panjang, maka perbanyaklah istighfar, perbanyak salat taubat, perbanyak minta ampun. Mudah-mudahan segala apa yang sudah kita buat itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bab berikutnya ini kita jelaskan di minggu yang akan datang. Apakah azab kubur sepanjang masa atau bersifat sementara? Ini saya jawab saja. Azab kubur ketika di bulan puasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW riwayat dari Imam Al-Baihaqi, yurfa'u, diangkat, anil mauta fi syahri Ramadan. Jadi diangkat azab kubur bagi orang yang sudah meninggal di bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang yang sudah meninggal mengharapkan Ramadan sepanjang masa, karena syafaat bulannya, syahrul Ramadannya itu. Orang yang meninggal di bulan Ramadan maka termasuk orang yang meninggal dengan jalan yang baik, apalagi dalam keadaan berpuasa, solat, membaca Al-Quran, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah min azabil qabri, melainkan dicegah dari azab kubur. Hari Jumat dan malam Jumatnya. Setelahnya berlaku lagi. Jadi seminggu pas hari Jumat dah free dulu, istirahat. Malaikat pun istirahat. Sabtunya mulai lagi mulai lagi diberlakukan. Tapi tank ini Pak, setelah tank itu rupanya ada datang kiriman dari anaknya, dari kawannya yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak melulu, tidak terus menerus tank itu kena azab, tidak. Makanya orang beriman kita sebutkan di awal tadi, memang dia berlakukan azab, tapi ketika ada penolong, ada syafaat, maka itu diberhentikan juga. Inilah keutamaan doa, sedekah, bacaan Quran, zikir yang kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang bertanya? Oke, baik, tidak ada. Untuk selanjutnya, ahli kubur mengetahui keadaan keluarga mereka di dunia. Jadi ahli kubur, orang tua kita, anak kita, keluarga kita yang sudah meninggal, mereka mengetahui keadaan kita yang di dunia. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, riwayatnya insya-Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke, baik, mungkin itu sudah masuk waktu isyraq. Belum lagi. Mas, ada yang bertanya? Saya kira ada sampai, tengok jam 6.20. Oh ya, agak lambat sekarang ya. Oke, baik, saya jelaskan tadi sedikit tentang yang sepanjang masa. Sepanjang masa Quran surat Mukmin, surat yang ke-40 ayat 45 dan 46. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah. Kepada orang-orang yang tidak beriman, sebagai prototipenya, contohnya, modelnya di Al-Quran ini adalah Fir'aun. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa, yang namanya Al-Walid bin Mus'ab atau Ramses II. Jadi Fir'aun itu meskipun dia terbaring di Tahrir Square di Mesir, di lantai 2 di dalam kaca, tetapi Fir'aun di alam barzah sana diperlihatkan pintu neraka sampai datang hari kiamat. Jadi dibukakan wa yuftahu lahu babun nar. Bagi orang beriman
dibukakan pula pintu surga itu sampai tang hari kiamat. Ini orang-orang yang baik tadi, kelompoknya yang baik saja. Ini kelompok yang jahat saja. Kelompok yang tengah-tengah, kadang ditutup, kadang dibuka, kadang ditutup, kadang dibuka. Inilah yang disebut dengan ketika di bulan suci Ramadan mereka mendapatkan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita dipanggil oleh Allah dalam husnul khatimah. Husnul khatimah di hari Jumat dan di bulan suci Ramadan. Baik, ini yang dapat kami sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Kita kembali tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina binad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hadhil jamaah jamaati Masjid Nuril Huda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.